Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban salam saya. Saya doakan semoga yang menjawab salam saya masuk surga semua. Dan mudah-mudahan mudahkan segala usahanya baik urusan dunia dan akhiratnya. Bagi penonton di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqdiran bihi wa tawhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ayyuhal ladzina syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas, Ibu Kusmiati ya, dan jajarannya. Yang saya hormati para guru ngaji, tokoh agama, para majelis taklim yang tidak saya sebut satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, mulai dari Ibu RT, ada Ibu RT-nya? Alhamdulillah, Ibu RT dan jajarannya. Yang saya hormati dan saya cintai ibu-ibu yang hadir pada sore ini dalam rangka berpemilu, mudah-mudahan langkah kaki dan tangan ibu-ibu di rumahnya masing-masing menuju ke tempat yang dimuliakan Allah ini mendapatkan rahmat dan hidayah-hidayah yang mengantarkan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di sore yang cerah ini terkecuali puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur yang pada sore ini alhamdulillah
kita beribadah lebih banyak lagi, karena di bulan itu bulan yang mulia, bulan suci di mana kita ibadah pahalanya dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan itu. Amin ya Allah. Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang akan saya sampaikan sekarang tentang sholawat. Sholawat menurut ilmu tauhid. Ada menurut ilmu fikih dan menurut yang akan saya sampaikan menurut ilmu tauhid. Sholawat seperti bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab dan saya ayat 54 untuk A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, sholawat menurut ilmu tauhid adalah innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat. Bersolawat kepada Nabi jangan diartikan Allah sama malaikat bersolawat, karena malaikat makhluk, Allah Tuhan ya. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat atas Nabi Muhammad SAW dalam pengertian, dalam makna Allah menciptakan kemuliaan, keagungan, kebaikan bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa malaikatahu, para malaikat itu dalam arti bersolawat, beristighfar, meminta memohon kepada Allah untuk menambahkan kemuliaan, keagungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita, makhluk kita umat Nabi Muhammad, kemudian tumbuhan, hewan, ya, binatang, semua juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam arti doa. Bukan berarti kita mendoakan Nabi Muhammad atau yang lain bersolawat mendoakan, bukan. Nabi Muhammad tidak perlu dengan doa kita. Nabi Muhammad itu orang yang agung, orang yang paling besar. Kita orang yang kecil, orang yang lemah, tidak perlu dengan doa kita. Cuma sidrahanya dari sholawat penambahan kemuliaan itu kembali dijawabnya doa kita yang bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, seperti Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Ibu-ibu sudah tahu ya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kitab Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kalau institusi tidak melalui malaikat Jibril. Saya pakai kacamatanya dulu. Ibu-ibu sama-sama goyang-goyang. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, seperti firman Allah dalam Qudsi, ya, laulaka lima tukhrijul iblah. Tidak akan aku ciptakan wahai ya Muhammad alam semesta ini dan isinya kecuali hanya karena Engkau. Jadi langit, bumi, seisi alam itu Allah ciptakan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah kekasihmu ya Muhammad, ya, kata Allah. Kemudian kata Allah, kemudian kalau aku kekasihmu ya Muhammad, kemudian engkau kekasihku ya Muhammad. Kalau engkau kekasihku, kemudian aku siapa? Kata Allah. Nabi Muhammad tertunduk. Aku tidak tahu ya Allah, hanya engkau yang maha tahu. Kemudian kata Allah, aku adalah kekasih orang-orang yang bersolawat kepadamu ya Muhammad. Allah itu kekasih orang-orang yang bersolawat. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu berarti kekasih Allah. Nabi Muhammad bukannya orang yang miskin, Bu. Bukan orang miskin. Kata Allah dalam Qudsi, aku ciptakan alam dan seisinya itu hanya karena Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak diciptakan, Allah tidak akan menciptakan alam dan isinya. Karena adanya Nabi Muhammad kekasih Allah,
satan nanti di akhirat. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, sholawat itu menurut tata bahasa berasal sholawat itu adalah dari sholat, bentuk mufradnya adalah sholat ya. Sholat kemudian bentuk jamak sholat menjadi sholawat. Tapi bukan berarti sholat menurut hakikat. Kalau sholat menurut hakikat adalah sholat yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat menurut hakikat. Tapi sholawat ini menurut tata bahasa ya, sholawat itu adalah berasal bentuk dari sholat. Jangan sholat menjadi sholawat yang artinya adalah doa ya. Kemudian pada suatu hari ketika Nabi Daud sedang diam, riwayat itu cacing ini lewat. Cacing lewat sambil apa? Sambil membacakan sholawat ya. Kemudian kata Nabi Daud, wahai cacing, ibu tahu cacing? Cacing yang suka pakai umpan mancing. Mungkin di antara ibu-ibu ada suami yang suka mancing. Gak apa-apa kalau mancing tidak judi, gak apa-apa, karena dapat ikan itu rezeki. Dan cacing itu juga gak apa-apa dipakai umpan. Memang cacing nasibnya dipakai umpan mancing ya. Gak apa-apa seperti begini Bu, seperti kaki ayam. Ibu senang sama kaki ayam? Banyak orang yang suka ya Bu ya, saya sendiri suka sama ceker. Ceker itu kalau sudah dibacain bismillah, sudah dibacain sholawat, naik ke meja makan tidak akan berontak. Tidak akan berontak ya. Coba kita ya bersihin, tidak akan berontak karena memang nasibnya ceker untuk dimakan ya. Ayam pun demikian. Nah, begitu cacing juga dipakai umpan mancing, kemudian dapat ikan yang dimakan oleh keluarga halal. Karena kan mancing judi ya, bukan punya kolam ibu, sengaja ditaruh ikan biar sewaktu-waktu pengen ikan mancing langsung dibakar, langsung digorengkan. Kalau dadakan beda rasanya Bu ya. Nah, atau ibu kali bapak ya suami iseng-iseng di dalam liburan mancing bawa anak sekalian ibu pahari di sana ya. Itu dapat ikan dibakar rumah di pasar halal, mancing di laut ya, laut itu kan bebas ya, itu halal juga Bu, asal jangan mancing di kolam orang ya. Atau mancing bayaran, itu karena dimakan oleh keluarga tidak halal ya. Itu suatu hobi, memang mancing itu ada yang suatu hobi kesenangan. Biasanya para bapak-bapak, liburan para bapak-bapak yang itu ya nggak apa-apa. Kalau mancing di kali kan di sini ada tempatnya tuh di dekat kuburan ya, Madinah ya. Ya banyak orang yang mancing di situ kali, ada yang mancing halal, mancing di situ ibu. Seperti cacing itu lagi bersolawat, kemudian Nabi Daud bertanya sama cacing, wahai cacing, kok kamu berisik amat, sedang apa sih? Kata cacing, aku kalau siang bersolawat kepada Nabi sebanyak 10.000 kali, kalau malam aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10.000 kali. Itu cacing ya. Kita ya itu apa namanya luar biasa sholawat itu ya. Kemudian sholawat itu adalah amalan yang paling istimewa. Kenapa disebut amalan yang paling istimewa? Ibu kalau ibu zakat atau infak atau sedekah, kemudian ibu bilang saya habis sedekah majelis ikhlas sekian ya. Kemudian ibu kalau sholat misalkan sholat ada beberapa sholatnya dihusu-husu, pengen puji ya, pengen kelihatan orang yang khusyuk ya. Kemudian kalau kalau misalkan ibu beramalan yang lain tapi ada niat ria, Bu, dan ibu tidak jadi mempunyai pahala, hapus pahalanya. Mungkin lagi sholat tahajud
Misalkan ini ada orang mesti bohong, misalnya, nah, ibu sekarang lagi, padahal itu juga nggak tahu itu bohong atau tidak ya. Nah, kemudian itu hanya balas sebuah kebohongan dusta, maka itu adalah sama dosa kebohongan. Dosa kebohongan itu apa bu? Nanti di awal lahir akan ditaruhkan kail jalan di lehernya, kemudian ditarik ke kanan, di kanan sudah putus, pindah ke kiri, yang kanan putus lagi, akan terus begitu hancur direbut-rebut oleh jalan yang apa? Ketika Nabi bermigrasi turun dari langit itu bertemu dengan orang yang sedang disiksa seperti itu bu. Kemudian ditanyakan, wah itu orang yang seperti apa? Itu adalah umatmu nanti yang suka berbohong. Jadi kalau ada postingan berbohong nggak usah disebarkan karena berdosanya. Mau minta maaf kepada berapa ribu orang ya, sebenarnya berapa ribu orang untuk posting lagi, misalkan gini ya, semoga bisa ditemukan ibu Mama ini baru ke rumah saya misalnya itu ya, kemudian telepon kepada saya, Bu Patola ada di rumah, nggak ada, saya lagi di luar, padahal saya lagi di rumah ya, misalkan. Kemudian ada ibu-ibu lagi mau menuju ke rumah saya, mau kemana? Ke rumah Patola, jangan, orangnya nggak ada. Nah, itu udah saya menyebarkan kebohongan pada siapa? Dua orang. Nanti kalau ada orang lagi yang mau ke rumah saya, kata orang itu lagi nggak ada, Bu Patola lagi keluar, kata siapa? Kata Mama Peri, berarti saya akan menyebarkan kebohongan diri sendiri ya bu ya. Jadi itu bohong itu bisa di media sosial itu kalau kita tidak bisa benar-benar memakainya bisa menyebarkan kebohongan. Sedangkan kita mau minta maaf kepada berapa ribu orang, kita juga nggak tahu ya bu, yang baca siapa, yang ini siapa ya bu ya, seperti itu ya. Nah, sholawat itu bu, biar kalau amalan yang lain itu ya, maka akan hapus pahalanya. Tapi kalau bersolawat, ibu-ibu mau lomba solawat, mau qasidahan dengan syair solawat, ibu-ibu mau dipuji tetangga tentang solawat atau solawat, ibu-ibu mau dipuji, pengen dipuji mertua ahli solawat, tidak apa-apa, tetap mempunyai nilai, mempunyai pahala. Itulah istimewanya solawat. Mau dia, mau nada apa namanya, nada apa yang beat, mau slow, mau nada apa, solawat mah dibacakan solawat tetap mempunyai pahala. Itulah amalan solawat yang paling istimewa. Kalau amalan lain ada rasa dia sudah hapus, tapi solawat kalau rasa dia rasa apa, tidak hapus pahalanya. Kemudian solawat itu suka disertai dengan salam. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, kepada siapa Allah memerintahkan sholawat yang pertama kali? Allah memerintahkan sholawat kepada Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam dinikahkan dengan Siti Hawa di surga, kawinkan dan nikahkan engkau ya Adam dengan membaca sholawat 1000 kali tidak bernapas. Kalau tidak bernapas berarti mati ya bu, bukan tidak bernapas. Jadi dengan menahan napas. Ketika itu Nabi Adam tidak kuat dengan nafasnya, hanya kuatnya 500 kali ya. Nah kemudian yang 500-nya diuntah. Makanya zaman orang tua kita dulu banyak yang mas kawin diuntah. Tapi kalau sekarang ibu-ibu pada mau nggak bisa anaknya mas kawinnya diuntah? Enggak, karena sekarang cewek matre ya. Misalkan kalau dulu aku dinikahkan kawinkan kepada B dengan mas kawin misalkan 10 kilo besi, dibayar LP-nya di hutang ya. Boleh, boleh sekarang juga boleh, tapi sudah bukan zamannya bu ya, di hutang tapi dibayar walaupun dengan mas kawin Fatihah asal dibayar. Kalau Fatihah misalkan dengan apapun ya, mas kawin yang halal ya, itu sah ya bu. Jadi kalau jadi pertama kali yang diberi turunkan sholat itu diperintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam gitu. Nah kemudian selanjutnya bu, sholawat itu dan sholat apa yang diberikan kepada Nabi Adam itu sholawat Jibril bu. Ya, sholawat Jibril itu sallallahu alaihi
insya Allah kabulkan hajatnya. Asal benar-benar dan yakin. Jadi sholawat itu menghantarkan doa kita untuk dijabah. Sholawat itu suka disertai dengan salam. Sholawat serta salam, ya Bu ya. Kapanpun orang mengawali tausiah atau berbicara suka disertai sholawat dan salam. Salam yang artinya Bu, salam itu meminta penambahan keselamatan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salam doang, salam aja, mana baik, bagus. Tapi alangkah baiknya salam dengan sholawat. Atau sholawat saja bagus ya bagus. Tapi lebih bagus sholawat dan salam. Salam itu ya. Jadi salam itu memohon, memintakan penambahan kekuatan, keimanan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Atas apa? Atas nanti satu hari di yaumul mahsyar nanti akan semua akan dilanda rasa ketakutan. Semua itu ketakutan. Jangankan kita, Nabi pun merasa takut. Karena apa? Karena dikhawatirkan datang jaiznya Allah. Kalau itu belajar ilmu tauhid ya, jaiznya Allah itu, jadi Allah kapanpun Allah bisa menciptakan atau menjadikan orang itu lebih takut dan orang itu takut lebih tidak baik atau menurunkan adab dan siksa ya. Nah, pada masa nanti di yaumul akhir nanti para nabi, para rasul termasuk Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan. Jangankan kita, bahkan anak lupa orang tua lupa anak, pemimpin lupa rakyat, dan begitu pun. Jadi semua akan diguncang dengan rasa ketakutan karena pada hari itu adalah hari di mana penentuan kita, hari di mana menunggu akan disabar dari Allah. Kalau yang namanya menunggu itu adalah sifat yang menjenuhkan. Jangan nanti sekarang di dunia ada teman, mau aja saya tunggu di depan warung si Ansa. Ibu nunggu orangnya nggak datang, jenuh nggak Bu? Jenuh, capek gitu ya, panas mungkin ya. Nah, di sana nanti lebih dari seperti itu, di mana akan dihisab kita ini. Misalkan kalau ada istilah neraka, mau surga istilahnya itu, di situ tempat yang merasa ketakutan, di situ para nabi pun dilanda rasa ketakutan. Nah, kita mengucapkan salam itu kan keselamatan, mudah-mudahan penambahan kekuatan kepada Rasulullah SAW untuk tambah kuat nanti di mana hari itu datang. Pada hari itu, pada masa itu gelap, matahari dekat, tenggelam dengan keringat, berdiri tidak dulu selama berapa? Homsa al-Fasana, 500.000 tahun. Di situ semua orang mencari perlindungan. Kemudian kalau kita mungkin ketua kelompoknya menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Nabi Adam, tolonglah kami supaya mendapatkan segera kesabaran itu. Nabi Adam angkat tangan, tidak mampu. Karena apa? Karena saya juga, kata Nabi Adam, banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di surga Nabi Adam diperintahkan untuk Allah tetap di surga, silakan Nabi Adam kamu hidup di surga, jangan bersama istriku Siti Hawa. Semua yang ada di surga silakan makan kecuali hanya satu pohon wadi. Bahwa wadi jangan kau dekati, maka kalau kau dekati akan terdorong orang-orang yang zalim. Nah, kemudian pada Nabi Adam itu pada waktu itu tergoda. Nabi Adam sebetulnya tidak tergoda dengan iblis. Tidak tergoda, yang digoda itu adalah Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa digoda karena perempuan memang bukan penggoda ya Bu. Jadi kalau perempuan laki-laki itu mudah tergoda dengan perempuan, itu memang dari zaman dulunya itu sudah ada ceritanya.
buahnya kau akan abadi di surga. Nah, tergodalah Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa menggoda merayu Nabi Adam alaihi salam. Kalau kata kita mah wahai yang beb ya, engkau adalah kekasihku, aku pengen banget buah holi, kata Nabi Adam. Itu tidak boleh, kata Allah. Nanti kalau kita makan, kita akan tidak boleh, kata semua yang ada di surga dipersilakan halal, tapi jangan diperdagangkan, makan dekati aja tidak boleh. Kemudian Siti Hawa memaksanya ya pada Nabi Adam, namanya orang lagi kalau sudah digoda sama perempuan ya, banyaknya yang tergoda. Kalau begitu apakah kau sayang kepadamu, kata Siti Hawa? Tentu aku sayang, karena kau adalah wanita yang paling cantik satu-satunya. Yang memang waktu itu pantas dan perempuannya Siti Hawa melihat dari lain ya. Memang sekarang banyak wanita yang lebih cantik. Begitu ya, karena Siti Hawa Nabi Adam tergoda, maka diambillah buah holi itu, kemudian dimakannya, maka dimakan oleh Siti Hawa, nyangkut di dada dua, oleh Nabi Adam nyangkut di jantung. Itu tandanya laki-laki ibu ya, kalau berada perempuan ya. Masih untung nyangkut di dada, coba kalau didengkul ya bangga gitu ya. Nah dari situ maka iblis itu berjanji kepada Allah bahwa dia akan, setan akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Terus itu. Nah kemudian selanjutnya salam itu ketika nanti dia memaksa itu akan manusia itu berhamburan lari kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak mau. Karena apa? Boro-boro menolong atau kepada umatnya. Saya aja berdosa besar kepada Allah. Maka kita ini umat ini lari ke nabi-nabi yang lain sampai lari kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa dimintakan untuk ketentuan di zaman itu. Nabi Isa juga berkata, aku tidak mampu. Jangan kamu untuk memberikan perlindungan kepada umat-umatku atau umat-umat yang lain, sedangkan aku sendiri berdosa kepada Allah ketika aku dipertuhankan oleh manusia. Ya. Aku diciptakan Allah sebagai abdillah, tapi yang lain salah paham, aku dipertuhankan itu sangat berdosa. Nabi Isa itu beliau diangkat ke langit oleh Allah dalam usia 33 tahun. Nah nanti di surga, kita di surga juga akan usianya sama 33 tahun. Jadi tidak muda, tidak tua ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sampai ke sana semua. Amin. Ya seperti itu ya Bu. Nabi Isa pun tidak bisa memberikan perlindungan. Kemudian kata Nabi Isa, silahkan lari saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini yang umat-umat yang terhambur itu akan lari kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad waktu nanti bersikukuh di depan Allah, memohon kepada Allah untuk umatnya segera diberikan hisaban. Kemudian kata Allah, ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling pertama masuk ke dalam surga. Dalam hadis, tidak akan aku bukakan pintu surga, kata Jibril, wahai Muhammad, kecuali hanya kau yang awal masuk surga, kemudian diikuti oleh umat-umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah
berdoa